Kita bisa terhindar dari pembunuh nomor 1 di dunia dengan cara ini. Yuk simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nila Primasari dari Halim Hasanah Medika, tepatnya di Jeru Medika. Apa kabar sahabat HM semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat HM, hari ini kita akan membahas seputar penyakit jantung. Nah, menurut data WHO, penyakit jantung itu adalah penyakit yang menempati ranking pertama yang menyebabkan kematian di dunia. Nah, sahabat HM, sebenarnya penyakit jantung itu ada berbagai macam jenis. Ya, salah satunya adalah penyakit jantung koroner. Pernah dengar kan ya istilah serangan jantung? Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena di pembuluh darah kita itu terjadi sumbatan. Sumbatannya bisa total ataupun bisa sebagian, sahabat HM gitu ya. Apa sih yang nyumbat? Nah, itu ada yang namanya plak atau aterosklerosis. Nah, yang kedua adalah penyakit jantung bawaan. Contohnya adalah misalnya atrial septal defect. Apa sih atrial septal defect ya, sahabat HM? Nah, itu dimana sekat antara serambi kanan dengan serambi kiri itu ada bolongnya gitu ya, jadi tidak utuh gitu. Nah, kemudian berikutnya ada infeksi atau peradangan pada otot jantung dan juga bisa terjadi gagal jantung ataupun gangguan irama jantung. Terus bagaimana sahabat HM agar kita bisa terhindar dari penyakit jantung? Nah, ada beberapa hal ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita berolahraga secara teratur. Nggak perlu lama kok sahabat HM, cukup satu hari itu 30 menit aja ya. Nanti yang optimal itu bisa dilakukan 3-5 kali dalam satu minggu. Nah, kemudian berikutnya kita makan makanan yang bergizi dan seimbang ya sahabat HM, jadi nggak berlebihan. Dan jangan lupakan di situ antioksidan ya, termasuk juga serat dan karbohidrat yang kompleks. Nah, berikutnya adalah kita harus menghindari makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh ya sahabat HM. Contohnya ibu-ibu nih ya, kalau goreng jangan lebih dari 3 kali penggunaan minyak ya, nanti minyaknya akan jenuh. Dan juga jangan sampai kita keseringan makan jeroan gitu ya, karena kolesterolnya tinggi, VLDL ataupun LDL-nya juga tinggi. Nah, kemudian yang terakhir nih sahabat HM, kita harus menghindari faktor resikonya. Nah, faktor resikonya apa aja? Yang pertama, merokok. Yang kedua, masih merokok. Yang ketiga, nah ternyata masih juga merokok. Yang keempat, ternyata juga rokok. Loh, kok bisa Bu Dokter ya, rokoknya kok 1, 2, 3, 4 tuh kok merokok semua? Iya sahabat HM, jadi merokok itu bisa merusak dinding pembuluh darah arteri jantung. Nah, faktor risiko berikutnya sahabat HM adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Berikutnya adalah obesitas atau kelebihan berat badan, dan yang terakhir, nah ini hati-hati buat kaum mageran ya. Jadi malas gerak itu bisa meningkatkan resiko penyakit jantung loh sahabat HM. So, jangan mager ya. Nah, sahabat HM ya, untuk bisa kita mewaspadai ya bagaimana penyakit jantung itu jangan sampai mampir ya ke tubuh kita. Ya memang dokter yang akan mendiagnosis, tapi sahabat HM tidak salah untuk bisa mengenali nih apa sih tanda-tanda yang mengarah gitu ya kepada penyakit jantung. Yaitu yang pertama, ini ada gejala klasik atau gejala yang paling sering, yaitu nyeri dada di sebelah kiri ya teman-teman. Nyeri dada di sebelah kiri yang itu khas banget, seperti ditindih batu yang atau benda berat gitu ya, ataupun mungkin bisa dijalarkan ke lengan kiri ataupun ke punggung belakang kiri gitu. Nah, ketika sudah terjadi gagal jantung, nanti kakinya bisa bengkak ataupun nanti nafasnya ngos-ngosan sahabat HM. Jadi jalan cuma 200 meter aja tuh sudah bisa, apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh mengganggu gitu. Nyeri dada, jantung berdebar-debar. Hah, gejala sakit jantung. Wah, fix. Aku sakit jantung ini. Sahabat HM, tidak semua loh ya bahwa nyeri dada itu pasti adalah sakit jantung. Nah, di semua cabang Halim Hasanah Medika, sahabat HM telah tersedia layanan untuk pemeriksaan EKG atau rekam jantung. Yuk segera periksakan jantung sahabat semuanya. Semoga kita nanti akan senantiasa sehat dan terhindar dari penyakit jantung. Baik, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.